Ida Putri. Aku dari Cahyo. Ini dia, kakak-kakak dari Akademi Kimia Analis Caraka Nusantara loh. Halo adik-adik semua, selamat siang. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan Kak Asni. Adik-adik masih ingat kan pada waktu itu kita pernah belajar membuat jelly atau membuat ronde. Nah, pada waktu itu kita menggunakan alat pemanas berupa kompor gas, kompor listrik, atau menggunakan kayu bakar. Adik-adik tahu nggak kenapa kita menggunakan alat pemanas tersebut? Karena alat tersebut dapat memindahkan panas yang dihasilkan kompor ke masakan, sehingga masakan tersebut menjadi matang dan kita dapat makan masakan tersebut. Adik-adik masih ingat kan pada waktu itu kakak pernah menjelaskan mengenai reaksi endoterm dan eksoterm. Reaksi endoterm itu adalah suhu pada sistem itu mengalami penurunan sehingga sistem menyerap kalor dari lingkungan dan sistem menjadi dingin. Sedangkan reaksi eksoterm, suhu pada sistem itu akan mengalami kenaikan sehingga sistem itu dapat melepaskan kalor ke lingkungan, menyebabkan suhu sistem itu naik dan sistem menjadi panas. Pada video kali ini kita akan melakukan eksperimen tentang memasak Kompor. Seperti yang adik-adik tahu, kita ini memasak menggunakan alat yang bernama kompor. Nah, dalam kompor itu, kalau kita mau memasak, ada beberapa teknik-tekniknya loh. Contohnya apa aja sih tekniknya? Nah, contohnya yang pertama ada namanya teknik mengukus. Nah, mengukus ini dia menggunakan uap air mendidih yang suhunya bisa sampai 100 derajat Celcius. Contohnya itu seperti dimsum. Nah, selain mengukus ada lagi namanya teknik memanggang. Kalau kita suka bikin daging panggang, itu kita pakai teknik tersebut. Terus ada juga kalau misalkan adik-adik suka beli sate nih, sate ayam, sate kambing, itu namanya dia pakai teknik membakar. Dan yang terakhir ada namanya teknik menggoreng yang sering kita lihat di rumah kalau mama masak telur, masak ikan goreng, dan yang lain-lain, itu dia pakai teknik menggoreng. Seperti yang tadi teknik-teknik Kak Saskia sebutkan, itu kan memerlukan kompor dan juga api adik-adik. Tapi judul sekarang video ini kita akan Melakukan eksperimen memasak tanpa kompor. Wow. Kalau kayak gitu gimana Kak caranya masak tanpa kompor? Adik-adik pasti bingung kan, biasa kita memasak pakai kompor dan juga api. Tapi kali ini gak pakai kompor, emangnya bisa? Pasti bisa adik-adik, karena di video kali ini kita akan memasak menggunakan prinsip reaksi kimia. Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Yuk kita lihat bagaimana sih caranya. Jadi adik-adik, di sini kita sudah ada alat yang akan kita gunakan untuk memasak nanti. Ini alat apa kan namanya? Ini namanya self-heating box. Nah, di alat self-heating box ini kita bisa memasak tanpa menggunakan api. Ini alatnya dia terbuat dari plastik. Terus di dalamnya nanti kalau dilihat, ini ada wadah buat nanti memasak. Sama nanti untuk menggunakan panasnya kita ada ini yang namanya heating bed. Tuh, jadi sumber panasnya dari sini. Kak, tapi kan ini dari bahan plastik ya Kak, emang boleh Kak? Nah, ini kalau adik-adik lihat di bagian bawahnya, dia plastiknya ini kodenya kode 5 PP. Kalau adik-adik masih ingat tentang kode-kode plastik, plastik PP ini dia aman untuk digunakan karena dia bersifat tahan panas dan juga food grade. Oh, begitu. Demikian juga untuk tempat masaknya. Bisa dilihat kodenya di bagian belakang wadah atau bagian dalam wadah tempat masaknya.
Sebelumnya ada dua hal yang harus adik-adik perhatikan. Pertama, jangan menggunakan air panas pada saat mau mengisi wadah. Kedua, gunakan sarung tangan atau pastikan tangan adik-adik tidak basah. Adik-adik, nah sekarang kita udah ada barang-barang, alat dan bahannya nih. Nah, di sini ada setengah air matang, ada gunting, ada sendok, ada mie gelas. Di sini ada self fitting box. Yang pertama di sini ada dua wadah yang di sini akan dimasukkan air matang. Ini ada self fitting bagnya, dan ini wadah yang pertama yang akan dimasukkan air mentah. Dan di sini ada dua Wadah. air mentah. Pertama kita buka mie gelasnya dulu ya adik-adik. Mie gelas, masukkan bumbunya. Lalu masukkan setengah gelas air matang ya. Nah, adik-adik, yang wadah kedua kita masukkan air sampai batas tere ya adik-adik. Di sini masukkan air. Masukkan fitting bagnya adik-adik. Lalu yang kedua kita masukkan wadah yang berisikan mie ya. Disclaimer, adik-adik, ini jangan dibuka ya saat sudah memasukkan wadah yang kedua. Lalu kita tutup, kita tunggu adik-adik sekitar 5 menit ya. Nah, adik-adik bisa didengarkan ada suara mendesis atau beluk-beluk dan ada asapnya. Dan ini hasil akhirnya ya adik-adik. Nah, ini ada reaksi kimianya, yaitu merupakan reaksi eksoterm, di mana CaO atau kalsium oksida bereaksi dengan H2O atau air menghasilkan CaOH 2 kali atau kalsium dihidroksida plus energi, atau MgO magnesium oksida bereaksi dengan H2O atau air menghasilkan magnesium dihidroksida plus energi. Nah, adik-adik kan tadi sudah melihat cara pembuatan masaknya nih. Dari video tersebut kita bisa mendapatkan keuntungannya loh. Apa aja sih keuntungannya? Nah, keuntungan dari self fitting box ini sangat banyak. Misalnya kalau lagi ada terjadi bencana alam yang membuat ketersediaan bahan pangan itu terbatas, kita bisa pakai self fitting box untuk memasak, karena dia cara memasaknya yang simple dan juga mudah dibawa kemana-mana. Selain kalau ada bencana alam, kalau adik-adik mau camping ke gunung-gunung, itu kita bisa pakai self fitting box untuk kita makan nanti. Self fitting box juga dia nggak berbahaya buat kesehatan tubuh kita, jadi aman untuk digunakan.